Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Lingser Wengi semua dimanapun Anda berada. Semoga para sahabat Lingser Wengi semua selalu diberi keberkahan dan selalu diberi rezeki yang lancar, berkah, dan dipermudah semua urusannya. Dan kepada sahabat yang baru masuk dan baru gabung dengan channel Lingser Wengi, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menikmati cerita mistis dari kami. Langsung saja malam ini kami akan membawakan sebuah cerita yang tentunya mistis. Jangan lupa aktifkan tombol subscribe, like, dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi di saat Lingser Wengi update cerita mistis terbaru. Nggak perlu lama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke ceritanya. Lingser Wengi. Iya mas, sebenarnya Sendang Derajat itu sebelahnya Kali Tempur dan jaraknya nggak begitu jauh, tapi ya begitu, jalannya agak sulit, kata Wahyu. Kalau begitu saya pergi dulu ya mas, imbuh Wahyu. Jangan mas, jangan dulu, temenin saya di sini dulu, kata pria itu kepada Wahyu. Loh, ada apa mas? Tanya Wahyu. Dia sendiri sekarang dalam keadaan bingung dan pusing memikirkan banyak hal, terutama tentang pesugihan yang ditawarkan oleh Nyai Handayani kepada dirinya. Apakah dia harus mengambilnya atau tidak? Aku mau ritual, tolong sampean tungguin. Aku baru pertama datang di Sendang Derajat ini, kata orang itu dengan malu-malu. Oh iya mas, saya tungguin di sini, kata Wahyu. Kemudian pria parlente itu membuka koper yang dia bawa. Alangkah terkejutnya Wahyu ketika pria itu membuka koper. Bau amis segera menyerbak memenuhi hidung Wahyu. Mana mungkin Wahyu tidak penasaran. Akhirnya dia mencoba mengintip apa yang ada di balik koper itu. Dia mendapati sebuah ayam cemani yang sudah disembelih, kemudian bunga setaman dan beberapa ubur rampe lainnya. Pria itu segera mengeluarkan semua persembahannya, kemudian mulai membakar seikat dupa lidi yang dia keluarkan dari kantong koper. Semerbak bau dupa akhirnya mengalahkan bau amis dari ayam cemani itu. Pria itu langsung bersemedi di hadapan sajen yang telah dia siapkan. Bertapanya pria itu tidak lama. Setelah 15 menit bertapa, pria itu bangkit dan mulai melarung ayam cemani yang dia bawa ke sungai di dekat Sendang Derajat. Makasih mas, udah ditemenin, kata pria itu sambil menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan ke tangan Wahyu. Loh mas, ini apaan mas? Gak usah mas, kata Wahyu yang mencoba menolak uang itu. Wes tahlah mas, diterima. Saya ngelihat mas itu kayak saya ngelihat diri saya sendiri. Saya dulu orang yang kesusahan, sama kayak mas, tapi sekarang udah nggak lagi, kata pria parlente itu. Wahyu menghela nafas. Dia pada saat ini selain pusing karena memikirkan masalahnya, dia juga pusing karena tidak punya pegangan uang. Bahkan pada saat ini
dia numpang di warung Mbah Solikin. Akan sangat munafik apabila Wahyu mengatakan tidak butuh uang. Oleh karena itu, pada saat ini Wahyu menerima uang dari pria itu. Pria parlente itu tersenyum ketika Wahyu mau menerima uang itu. Kemudian dia berkata, "Mas, sampean pengen denger ceritaku apa ndak? Gimana caranya aku bisa hilang dari kemiskinan?" kata pria itu. Setelah beberapa detik dia termenung, Wahyu kemudian mengangguk. "Boleh mas," kata Wahyu. Setelah itu pria parlente dan Wahyu mencari batu di pinggir sungai yang sedikit agak besar. Kemudian mereka berdua mengobrol. "Sebelumnya namaku Ridho mas, dari Gresik. Nama sampean siapa?" tanya Ridho sambil memperkenalkan diri. "Namaku Wahyu mas, dari Malang," kata Wahyu. "Ini Mas Wahyu, pas saya tadi ketemu sama Mas Wahyu, saya di sini langsung teringat pas saya beberapa tahun yang lalu. Saya ini bener-bener kere, bener-bener hina, bener-bener gak punya apa-apa. Bahkan mertua saya loh menghina saya," kata Ridho. Wahyu mengangguk sambil menyimak perkataan Ridho. "Pas dulu ya mas, saya ini juga bingung kayak mas sekarang. Terus saya nyari beberapa orang pinter di daerah kecamatan Manyar sana. Sama dukun, saya disuruh untuk kemari," kata Ridho. "Pas zaman itu mas, aku bener-bener gak ada duit. Aku kesini gak naik bis, apalagi mobil. Aku numpang truk sapi mas, bareng sama telek sapi, ditendangi sapi, wes pokoknya sengsara mas," kata Ridho. "Tapi prinsipnya aku gak nyerah. Aku pokoknya kudu bisa kesini buat ngerubah nasib. Aku wis kesel melarat mas, aku wis kesel dihina. Pokoknya aku kemari harus jadi orang sukses. Iku prinsipku," imbuh Ridho dengan berapi-api. "Akhirnya aku bisa sampai di tempat ini mas," kata Ridho lagi. Kemudian Ridho melanjutkan ceritanya yang sangat memotivasi Wahyu. Memang cerita Ridho benar-benar memotivasi Wahyu. Awal mulanya sorot mata Wahyu sama sekali tidak menunjukkan gairah hidup apapun. Namun ketika Ridho berbicara tentang bagaimana caranya dia mendapatkan uang, mobil, rumah, dan harga diri yang telah lama hilang dari diri Ridho, Wahyu menjadi sangat tertarik. Ini yang harus aku lakukan. Aku harus mendapatkan semua itu." Batin Wahyu dengan sangat bersemangat. Bahkan saking bersemangatnya, Wahyu terlihat mengepalkan tangannya. "Ya pokoknya begitulah mas kisahku. Aku benar-benar dari keadaan terhina, terus sekarang bisa balas orang-orang yang telah menghina aku," kata Ridho mengakhiri ceritanya. Wahyu hanya mengangguk-ngangguk menanggapi kisah dari Ridho. Mau diakui atau tidak, kisah Ridho benar-benar inspirasi untuk dirinya. Setelah sharing dengan Ridho, akhirnya Wahyu benar-benar termotivasi dan benar-benar bertekad untuk melakukan perjanjian untuk memulai pesugihannya dengan Nyai Handayani, penunggu Kali Tempur. Dia sudah tidak sabar menjadi kaya, menjadi sukses, membahagiakan anak istrinya, dan tidak lupa menginjak-injak kepala orang yang telah menipunya. Wahyu langsung melesat untuk menemui Mbah Solikin yang ada di warung miliknya. Namun
Namun sayang sekali, Mbah Solikin dan Mbah Karni saat ini sedang sibuk untuk melayani banyak peziarah Palenggan Srigati yang berkunjung dan mampir di warungnya. Namun ketika Wahyu datang, Mbah Solikin dan Mbah Karni sudah bisa menilai bahwa Wahyu telah bertekad untuk membuat perjanjian dengan Nyai Handayani. Dibuktikan dengan wajah Wahyu yang begitu bersemangat. Nanti malam aja Le, kita ngobrol. Saat ini kamu bantuin mbahmu ini, kata Mbah Solikin kepada Wahyu. Nggih Mbah, kata Wahyu sambil mengangguk. Tepat ketika malam telah tiba, para pengunjung warung telah tidak ada dan warung telah ditutup. Di dalam ruangan sakral yang ada foto Nyai Handayani, Wahyu mengutarakan tekadnya ini. Mbah, saya sudah memilih. Saya ingin mengakhiri kemiskinan saya. Saya memilih nerima apa yang Nyai Handayani tawarkan, Mbah, kata Wahyu dengan mata yang sangat bertekad miliknya, kemudian menghembuskan nafas dengan perlahan. Ya, seharusnya memang kamu pilih, Le. Mau seberapa lama lagi kamu hidup kere, kata Mbah Solikin. Tapi karena kamu sudah memantapkan hati, Mbah akan bantu kamu untuk ritual terakhirnya, kata Mbah Solikin. Nggih Mbah, jawab Wahyu. Kamu tahu tidak, jalan setapak yang menghubungkan tempat ini ke tempat kuburan Mbah Guru yang ada di Desa Kedung Putri, tanya Mbah Solikin. Jalan yang lewatin tengah hutan itu ya Mbah? Bukannya nanti di tengah-tengah jalan ada situs Umbul Jambe itu ya Mbah kayaknya Mbah, tanya Wahyu. Bener, kayaknya kamu sudah tahu, kata Mbah Solikin. Besok kamu bawa bagi yang berisi dupa dan bunga setaman. Kamu besok pas jam 12 malam berjalan bawa bagi itu sambil telanjang, kata Mbah Solikin. Hah? Telanjang, Mbah? Tanya Wahyu dengan sangat terkejut. Loh, kenapa? Kamu gak sanggup? Katanya kamu pengen kaya, tanya Mbah Solikin. Nggih Mbah, kula sanggup Mbah. Wahyu menggertakkan giginya sambil menggepalkan tangannya. Baginya sekarang adalah menyelesaikan ritual ini agar dia bisa mengubah hidupnya untuk menjadi lebih baik. Nah, ngono loh, kata Mbah Solikin. Tapi Mbah, apa saya harus berjalan telanjang sampai makam Mbah Guru yang ada di Desa Kedung Putri itu? Bukannya jaraknya berkilo-kilo Mbah, tanya Wahyu dengan penasaran. Oh enggak usah Le, kamu cuma perlu berjalan sambil niat nemuin Nyai Handayani aja, kata Mbah Solikin. Nanti seumpama sudah kabul kajate, nanti kamu bisa langsung kembali, kata Mbah Solikin. Wahyu menghela nafas lega. Akan sangat repot apabila dia harus berjalan beberapa kilometer pada malam hari sambil telanjang melintasi hutan yang sangat gelap ini. Keesokan harinya, ayo Le, ikut Mbah, kata Mbah Karni kepada Wahyu. Nggih Mbah, jawab Wahyu kepada Mbah Karni sambil bersiap-siap. Rupanya pada pagi hari ini Mbah Karni mengajak Wahyu untuk berbelanja semua persyaratan sesajinya untuk dia gunakan nanti malam. Wahyu mengeluarkan sebuah motor buntut dari warung. Motor itu tentu saja milik Mbah Solikin.
knalpot mulai menyemburkan asap khas motor 2 tak itu. Akhirnya Mbah mengantarkan Mbah Karni untuk berbelanja di Pasar Karten yang merupakan sebuah pasar desa yang tidak jauh dari tempat itu. Setelah menemukan barang yang mereka cari, akhirnya Wahyu dan Mbah Karni kembali ke warung lagi. Waktu berjalan dengan sangat cepat, akhirnya malam itu telah tiba. Pada saat Mbah Solikin mulai menutup warung miliknya, Mbah Karni mulai menyiapkan bagi yang berisi dengan berbagai dupa yang merupakan bunga-bunga setaman. Tidak lupa Mbah Karni menyiapkan seikat dupa yang jumlahnya sangat banyak, lalu membakarnya. Kombinasi dari bunga setaman dan bau dupa itu benar-benar membuat warung ini dipenuhi dengan bau yang sangat harum. "Wes siap le?" tanya Mbah Solikin kepada Wahyu yang terlihat sedikit gugup. Sampun Mbah," kata Wahyu. "Ayo ikut," kata Mbah Solikin yang mengambil baki itu dan membawanya ke pinggir hutan, di mana jalan setapak itu tadi dimulai. Sementara itu Mbah Karni terlihat tidak ikut. Sesampainya di tempat itu, Mbah Solikin langsung menyuruh Wahyu untuk melepaskan pakaian-pakaiannya. Wahyu tidak langsung melepas pakaiannya. Dia menengok samping kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang yang lewat. Kamu nyari apa? Jam segini sudah tidak ada orang lewat oleh. Kamu gak usah khawatir," kata Mbah Solikin. "Nggih Mbah, maaf," jawab Wahyu dengan malu-malu. Wahyu kemudian melepaskan semua pakaian yang ada di tubuhnya dan mulai mengambil baki yang ada di tangan Mbah Solikin. "Sebentar le, sebelum kamu mulai jalan, ada yang perlu Mbah sampaikan," kata Mbah Solikin. "Nggih, nopo Mbah?" Wahyu menyimak. "Pertama, kamu tidak boleh punya pikiran macam-macam. Niatmu ke sini adalah untuk menemui Nyai Handayani. Ngerti?" tanya Mbah Solikin. "Nggih Mbah, ngertos," jawab Wahyu. "Yang kedua, apabila kamu nanti melihat apapun itu, jangan panik, jangan takut. Pokoknya kamu gak boleh lari, kamu gak boleh teriak. Kamu kudu bisa ngontrol hatimu. Diingat-ingat lagi, kamu gak ada niatan jelek, dan Nyai Handayani juga gak ada niatan jelek. Jadi gak usah takut," kata Mbah Solikin. "Dan yang terakhir nanti adalah jangan nolak apabila dikasih sesuatu sama Nyai Handayani ya. Soalnya itu adalah jalan kamu untuk tetap bisa mendapatkan bantuan dari Nyai Handayani," kata Mbah Solikin. "Nggih Mbah," jawab Wahyu dengan patuh. "Ya wis, ndang berangkat, hati-hati," kata Mbah Solikin sambil menepuk bahu dari Wahyu. Wahyu dengan gugup menelan ludahnya, kemudian memandang jalan setapak yang begitu gelap ini. Tidak ada satupun penerangan yang menerangi jalan Wahyu kecuali bulan tanggal 16 yang tidak seterang bulan purnama tanggal 15. "Seluman-selumun selamat, seluman-selumun selamat, seluman-selumun selamat." Wahyu terus-menerus menggumamkan kata-kata ini sebelum dia mulai melangkah kakinya untuk menuju ke arah jalan setapak yang begitu gelap ini. Sebuah angin malam yang dingin berhembus pelan menerpa tubuh Wahyu yang pada saat ini lagi tengah terlanjang. "Waduh, kok yo ada angin?"
Wahyu merasakan dinginnya angin tersebut, sekaligus angin tersebut membangkitkan bulu kuduknya yang tadi masih tertidur. Suara jangkrik yang menempati hutan itu ternyata juga menemani langkah Wahyu. Waduh, berapa lama lagi ini aku harus melangkah? Kata Wahyu dengan sedikit ketakutan. Namun tidak lama kemudian, setelah Wahyu telah tiba di hutan yang agak dalam, suasana dan hawa yang ada di sekitar tempat itu berubah 180 derajat. Wahyu menelan ludahnya dengan ketakutan. Tiba-tiba ada sebuah suara seperangkat gamelan yang terdengar lirih di sekitarnya. Wahyu yang masih telanjang menjadi kaget dan merinding. Mana ada orang punya hajatan di tengah hutan seperti ini? Ini jelas-jelas tanda bahwa ada penghuni lain di sekitar sini. Suara gamelan itu semakin keras. Tiba-tiba Wahyu tersentak mendapati bahwa dia telah berjalan mendekati sebuah desa yang bisa dibilang asri. Rumah-rumahnya tidak terlalu besar, dengan arsitektur rumah kuno pada zaman dahulu. Kemudian Wahyu juga mendapati bahwa di situ masih belum ada tiang listrik dan belum ada cahaya. Oleh karena itu, di setiap rumah masih menyalakan semacam damar. Ini kok PLN nggak masuk desa? Apa karena di sini di pinggir hutan ya? Gumam Wahyu dengan bingung. Wahyu yang sadar bahwa dia sedang dalam keadaan telanjang menjadi panik. Bagaimanapun ini adalah desa. Apabila ada beberapa warga desa yang melihatnya, dia akan menjadi bahan tontonan dan tertawaan. Mana mungkin Wahyu membiarkan itu terjadi. Wahyu hendak berlari kembali. Sebelumnya dia berlari, dia mendapati bahwa ada beberapa orang dengan pakaian Jawa dan belangkon yang khas mulai berjalan dari arah kejauhan. Wahyu kaget, usahanya untuk pergi dan bersembunyi gagal. Dia sudah takut apabila ditertawakan. Namun ternyata anggapannya salah. Para warga desa yang melintas itu alih-alih mengejeknya, malah mereka memperlakukan Wahyu dengan hormat. Sugeng rawuh Raden, kata salah satu warga desa di tempat itu. Hah? Raden? Wahyu sangat bingung. Kenapa bisa dia dipanggil Raden? Wahyu meskipun tidak ahli sejarah, namun Wahyu tahu bahwa Raden adalah sebuah gelar kebangsawanan suku Jawa. Oleh karena itu, Wahyu sangat bingung. Dia yakin bahwa dia lahir dari keluarga rakyat biasa, bukan bangsawan. Kenapa dia bisa dipanggil Raden? Ngapunten Raden, mari ikut saya, kata seorang warga lainnya. Warga itu kemudian membantu Wahyu untuk membawakan sesajen yang dia bawa, sekaligus juga memberikan sebuah kain jarik kepada Wahyu agar Wahyu tidak berjalan telanjang seperti ini. Matur nuwun. Wahyu segera mengucapkan kalimat terima kasih kepada para warga desa yang membantunya ini. Orang-orang desa benar-benar berbeda dengan orang-orang kota yang setiap harinya hanyalah memikirkan dirinya sendiri. Bahkan orang-orang desa ini tidak ada yang mengomentariku kenapa aku telanjang, kata Wahyu dalam hati.
Wahyu kemudian mengikuti para warga desa yang telah menolongnya. Sugeng rawuh Raden, sugeng rawuh Raden, monggo. Wahyu benar-benar terkejut akan keramahan para warga desa ini. Pasalnya Wahyu setiap berpapasan dengan warga desa, semua orang akan menundukkan kepalanya dan memberi salam hormat kepada Wahyu. Wahyu benar-benar tercengang atas keramahan ini. Semakin lama berjalan, suara gamelan ini semakin keras terdengar. Hal ini mengusik rasa ingin tahu Wahyu, kenapa di sini ada suara gamelan. Ngapunten, ini kok ada suara gamelan? Apa ada orang yang punya hajatan di sini ya? Kata Wahyu kepada warga desa itu. Namun respon warga desa itu sangat tidak terduga. Warga desa itu terlihat tersenyum dengan misterius, seolah tidak ingin menceritakan dengan detail informasi gamelan ini. Karena warga desa tidak ingin berbicara, maka tidak ada alasan bagi Wahyu untuk menanyai pada warga desa lebih lanjut. Yang terpenting suara gamelan itu tidak membahayakan dirinya, sebab dirinya sudah berada di dalam perdesaan. Tidak lama kemudian, Wahyu melihat sebuah rumah besar yang bergaya limas. Telisik punya telisik, ternyata rumah limas besar itu adalah sumber dari suara gamelan tersebut. Oh, ternyata ini desanya yang ada event. Pantas ada yang memainkan gamelan, ada yang kerumunan, ramai sekali di sini. Batin Wahyu. Aku penasaran siapa pemilik rumah limas ini. Begitu besar dan memancarkan aura bangsawan yang khas. Imbuhnya dalam hati. Pasalnya Wahyu melihat sekelompok warga memainkan satu set gamelan. Kemudian juga suasana di rumah besar itu sangat ramai dengan ratusan orang warga desa. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, bahkan anak-anak pun turut serta memadati tempat itu. Monggo Raden, monggo Raden, monggo Raden, monggo Raden, monggo Raden. Wahyu hanya bisa menanggapi para warga desa itu dengan sopan. Tatkala semua warga desa itu memulai menyambut Wahyu dengan satu persatu. Kemudian di balik kerumunan warga itu, Wahyu melihat sebuah pelaminan yang berhias bunga-bunga yang sangat indah dan begitu harum. Bahkan saking harumnya, Wahyu berani bersumpah bahwa dia baru pertama kali ini mencium bau sewangi ini. Kemudian apa yang dikageti lagi yaitu di salah satu kursi pelaminan itu sudah ada seorang sosok wanita yang berbaju kebaya warna kuning dengan rambut yang menjuntai panjang. Sosok wajah wanita ini benar-benar sangat cantik. Seketika itu Wahyu merasa dunianya berhenti karena kalah dengan kecantikan paras wanita ini. Nyai Handayani. Sebelumnya Wahyu sudah pernah bertemu dengan Nyai Handayani. Kemudian juga pernah melihat fotonya di ruang khusus milik Mbah Solikin. Oleh karena itu, pada saat ini dengan sekali lihat Wahyu sudah bisa mengetahui siapa itu sosok wanita di pelaminan. Wahyu benar-benar terpana.
dia langsung berjalan dengan pelan mendekati Nyai Handayani dan duduk di samping Nyai Handayani. Pikiran Wahyu langsung kacau, hasrat hatinya langsung bergejolak. Kemudian Wahyu teringat bahwa pada saat awal bertemu, Nyai Handayani memperkenalkan dirinya sebagai istrinya. Bukankah pada saat ini seharusnya dia bisa meminta waktu untuk berdua dengan Nyai Handayani? "Nyai, ayo," kata Wahyu dengan tidak sadar. "Ampun kesusu, Kang Mas," kata Nyai Handayani dengan pelan dan menunjukkan sedikit nada manja. "Panjenengan yakin jadi suami Nyai?" tanya Nyai Handayani kepada Wahyu. Wahyu dengan lantang menjawab, Tentu saja mau Nyai. Hanya orang gila yang menolak wanita cantik dan seindah Nyai ini." "Yakin Mas Wahyu?" tanya Nyai Handayani sekali lagi kepada Wahyu. "Nyai, wani sumpah aku gelem karo Nyai," kata Wahyu dengan sangat tegas. Melihat ketegasan Wahyu, Nyai Handayani langsung tersenyum dengan senyuman yang paling indah. Pada saat ini saja Wahyu menjadi terpana dengan senyuman yang Nyai Handayani perlihatkan. Nyai Handayani tiba-tiba memeluk Wahyu dengan mesra di hadapan banyak warga desa di sini. Wahyu kaget. Dia hendak melepaskan pelukan ini karena malu. Namun apa yang dia pikir sekali lagi tidak terjadi. Pasalnya semua warga desa menunduk dengan hormat dan takut apabila mereka mengganggu momen kasih yang sedang terjadi antara Wahyu dan Nyai Handayani. "Kalau panjenengan sudah mau jadi suami Nyai, maka Nyai sudah nggak ada alasan lagi buat nolak keinginan Mas Wahyu," kata Nyai Handayani. "Segala keinginan Mas Wahyu bakal Nyai kabulkan," imbuhnya. "Ayo Mas, sekarang kita ke kamar," kata Nyai Handayani yang benar-benar membangkitkan semangat Wahyu. Nyai Handayani kemudian berdiri dan menuntun Wahyu untuk memasuki kamar pengantin mereka. Wahyu yang sudah tidak tahan segera mengangguk dan mengikuti Nyai Handayani. Oke sahabat, cukup sekian cerita dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menantikan kisah-kisah misteri selanjutnya di Lingsir Wengi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.